ilmu itu punya keutamaan, belajarnya juga punya keutamaan, mengajarinya punya keutamaan, dan dalil-dalilnya dari hadis, ayat hadis maupun dalil akli, dari akal kita, dan dalil-dalilnya dari Al-Quran. Allah menjadikan setelah dirinya bersaksi atas ketuhanan dia, kemudian para malaikatnya dan orang-orang berilmu. Bayangkan. Di ayat yang lain Allah mengatakan bahwa Allah angkat derajat yang begitu tinggi bagi orang-orang yang berilmu. Ibnu Abbas, sepupunya Nabi, namanya Sayyidina Abdullah Ibn Abbas, sepupunya Nabi, julukannya Habrul Ummah, tintanya umat ini. Beliau bilang, ketika dikatakan Allah mengangkat ulama derajat yang sangat tinggi, berapa derajatnya? Beliau bilang 700 derajat, kata beliau. Dari 1 derajat mau naik, ini nomor 1 nih, hampir 700. Dari 1 mau naik ke 2, itu perjalanan 500 tahun lamanya. Naik ke 3, 500 tahun lagi. Ke 4, hampir 700. Bayangin. Berapa lama tuh? Berapa tingginya, luar biasa. Dipertanyakan juga, hal yastawil ladzina ya'lamun, emangnya sama orang yang berilmu sama yang enggak berilmu? Sama. Ya jelas beda. Sungguhnya orang yang takut kepada Allah adalah ulama, orang yang berilmu. Ini kata-kata takut di sini benar-benar dia dalam hatinya memang selalu dalam kondisi takut kepada Allah. Takut di sini bukan karena Allahnya galak, bukan, karena dirinya merasa kurang. Dirinya merasa kurang, belum menjalankan tugasnya dengan baik. Kita tahu bahwa cucunda Rasulullah Sayyidina Al-Hasan, fa idza tawadda'a isfarra launu wajhih, setiap kali beliau berwudu wajahnya memucat, tubuhnya bergetar. Pas ditanya sama orang-orang, engkau sakit? Sayyidina Hasan, kamu lagi sakit? Beliau bilang, enggak. Tahu enggak kamu saya mau ngadep siapa? Malikul muluk dzul jalali wal ikram. Keutamaan akhirat itu diketahui dengan ilmu. Orang bisa tahu akhirat itu betapa indahnya kehidupan di sana di surga dengan ilmu. Contoh-contoh yang Allah berikan yang bisa memahaminya orang-orang berilmu. Allah mengatakan, walau radduhu ila rasul wa ila ulil amr minhum. Coba seandainya setiap ada masalah, kembalikan kepada Rasul dan kepada ulil amr minhum, orang-orang yang berilmu. Disebutkan oleh Imam Ghazali, posisinya ada setelah posisi Nabi. Kembalikan kepada Nabi, Rasul, dan kembalikan kepada orang-orang berilmu. Siapa yang bisa menggapai posisi yang begitu indah kecuali orang-orang yang berilmu? Itu orang kalau berilmu, kata Imam Ghazali, ini pangkat apa nih? Pangkat apa nih? Model pangkat seperti apa nih orang yang berilmu? Bayangin, malaikat langit, malaikat di bumi sibuk beristighfar kepada Allah atas orang alim tersebut. Ustaz Abdul Hamid lagi diem aja. Cuman dosanya hilang lagi. Sebab apa? Malaikat langit dan bumi enggak berhenti beristighfar untuk beliau. Fahuwa masyghulun binafsi. Ustaz Abdul Hamidnya lagi sibuk sama dirinya sendiri, malaikat sibuk ngurusin Ustaz Abdul Hamid. Sibuk beristighfar kepada Allah supaya kesalahan-kesalahannya sebagai manusia pribadi ya dimaafkan oleh Allah. Ini mana? Ada gak yang lebih istimewa dari model kayak begini? Gak ada. Lah kita kagak istighfar, diem aja, terus dosa hilang terus, kurang enak apa lagi? Nah ini yang mau dapat kayak begini adalah yang tadi Ustadz Marjaya bilang, kun aliman. Jadilah orang yang berilmu, belajar, mau mengkaji ilmu dan kemudian mengamalkan ilmunya. Ilmunya menjadi ilmu yang manfaat. Al-ilmu nurun yaqdhifuhu Allah fi qalbi man yasha. Imam Syafi'i bilang, ilmu adalah cahaya yang Allah pancarkan di hati hamba yang dikehendakinya. Jadilah kita hamba yang pantas dikehendaki oleh Allah mendapatkan ilmu tersebut.